And that raises the biggest query as to the world's future. Hiroshima got one small atomic bomb, and 60% of it was wiped out. The bursting of the experimental bomb in New Mexico was filmed. Here it comes. The camera was 6 miles away when that picture was taken, so the sound was delayed, of course. Smoke clouds rose to 40,000 feet. Pada tahun 1945, Jepang sudah dianggap kekalahan. Pihak sekutu sudah hampir menguasai seluruh wilayah jajahan Jepang di Kepulauan Pasifik. Tinggal menunggu waktu saja Jepang menyerah kepada sekutu. Puncaknya pada bulan Agustus yang berdampak kepada seluruh jajahan Jepang di Asia, termasuk Indonesia. Apa saja peristiwa penting yang mengiringi proklamasi Indonesia? Silakan menyimak drama tahun. Selasa, 14 Agustus 1945, Rumah Sultan Satu. Supreme Allied Commander for the occupation of Japan, boards the Missouri. Fleet Admiral Nimitz, sitting Fleet Commander, and Admiral Halsey welcome MacArthur and his Chief of Staff, General Sutherland, aboard. Admiral Nimitz escorts General MacArthur to the Missouri's veranda deck, where the 20-minute ceremony is to take place. It is Sunday, September 2nd. Jepang menyerah kepada sekutu. Saya harus bergegas menemui para golongan muda. Saya pun bergegas menuju perkumpulan pemuda untuk membahas penyelenggaraan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Syarif? Seperti ada hal yang penting mau dibicarakan. Dulu, Bu. Saya mempunyai suatu hal yang sangat menentukan nasib bangsa ini ke depan. Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat dan negara ini mengalami kekosongan kekuasaan. Apakah punya kita terhadap berita itu? Sepertinya ini hanya propaganda. Kita harus berhati-hati terhadap bukti ini. Saya itu mendengarnya dari sumber yang terpercaya, yaitu radio internasional. Saya setuju dengan Bung Syarif. Kita harus optimis mengambil kemerdekaan karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kepada kita. Jadi, besok kita akan menemui Bung Karno dan para golongan tua untuk membahas lagi dari konsensus ini. Harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, kira-kira pukul 10, berlangsung perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Bung Karno. Assalamualaikum. Selamat malam. Ada apa tuh malam-malam datang kemari? Karenanya ada, Bu. Ada Pak, Bapak, ada tamu. Ya, selamat masuk. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak cari. Apa maksud tuan-tuan datang kemari malam-malam begini? Jadi, maksud kami di sini agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia malam ini juga. Sekarang, Bung, malam ini juga kita kobarkan revolusi. Pasukan kita sudah siap untuk mengepung kota, untuk mengusir Jepang dari kota Jakarta. Kita harus segera memproduksi kemerdekaan. Tidak bisa. Kita harus menunggu sidang PPKI pada besok hari karena Jepang masih kuat di Indonesia. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman malam ini juga, akan berakibat suatu pertumpahan besar masa panjang. Ini padang leherku. Saya letak ke pojok sana. Kau tidak perlu menunggunya esok hari dan potong saja leherku. Ada ribut-ribut. Ada para pemuda yang sedang berdiskusi dengan Bapak. Silakan masuk. Silakan quick. Kata, Bro. Jangan. Ini ada para pemuda yang berikutnya tentang proklamasi kemerdekaan kita. Ya, Bung. Jadi kami di sini ingin Bung Karno memproduksi kemerdekaan Indonesia dengan segera. Betul, kami harap Bung Atta setuju dengan permintaan kami. Semua itu tidak bisa dilakukan tanpa keputusan Bung Karno dan PPKI. Jadi kita ini harus melakukan sidang terlebih dahulu baru bisa memutuskan hal itu. Kita sebagai bangsa muda di sini kita harus berpikir untuk ke depannya. Kita harus mempersiapkan proklamasi secara matang, tidak terburu-buru.
Para golongan tua pun berdiskusi dengan serius, dan akhirnya keputusan pun tiba. Sudah ketemukan hasil sidang ini? Sudah. Mari kita beritahu kepada para pemuda. Subarjo. Kalian para pemuda harus memikirkan dulu bangsa ini ke depannya seperti apa. Kita harus memikirkan secara realistis dan tidak terlalu terburu-buru. Jadi jika kalian ingin proklamasi diadakan cepatnya, kalian bisa proklamasikan kemerdekaan sendiri tanpa adanya Bung Karno. Jadi keputusan saya sudah bulat. Proklamasi harus dirapatkan dulu oleh sidang PPKI besok hari. Jadi tidak bisa terburu-buru sesuai dengan keinginan kalian. Jika keputusan Bung Karno seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Baik Bung, kami akan pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para pemuda pun pulang dengan kesal karena Soekarno dan Hatta tidak memenuhi permintaan mereka, sehingga mereka mempunyai pemikiran untuk menangkap Soekarno dan Hatta untuk diasingkan di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat agar terhindar dari pengaruh Jepang. Golongan tua bersikukuh menunggu kemerdekaan Indonesia sesuai apa yang telah dijanjikan Jepang. Sedangkan para pemuda tidak menyerah untuk meyakinkan golongan tua agar memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Dengan cara mengasingkan Bung Karno beserta keluarga dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum Bung. Ya, waalaikumsalam. Hei, Bung Hairul Saleh, Wardi, yuk. Saya masuk. Jadi kedatangan kalian malam-malam seperti ini ada apa ya? Jadi gini Bu, kami diperintahkan untuk menjemput Bung sekeluarga untuk keluar dari kota ini. Kenapa dan mengapa? Betul. Karawang, Rengas Dengklok untuk menghindari pengaruh Jepang. Oh, seperti itu. Untuk mendesak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sudah saya beritahu berulang kali bahwa proklamasi harus disidangkan oleh PPKI terlebih dahulu. Kita tidak boleh gegabah dalam hal ini. Sudah Bung, ikut kami saja. Waktu semakin menipis, ayo segera. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Ada apa malam-malam datang kemari? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Nah, untuk apa dan apakah Bung Karno sudah ada di situ? Untuk mengamankan Anda dari pengaruh Jepang, dan Bung Karno semestinya sudah ada di sana. Oke, baiklah kalau begitu saya ikut tuan-tuan sekalian. Baiklah. Sesampainya di Karawang, Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta ditempatkan di rumah Jauh Kisong yang berdekatan dengan asrama Peta. Sekembalinya Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok, rombongan menuju ke sebuah hotel di Jakarta, namun ditolak oleh pihak Jepang. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda, yang kemudian mendapat sambutan baik. Ya. Malam. Apakah kami bisa menggunakan rumah Laksamana untuk menyusun naskah teks proklamasi? Silakan masuk teman-teman semua. Apakah Laksamana menjamin keselamatan kami di Laksamana? Saya juga menjamin keselamatan untuk teman-teman atas rumah saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Laksamana. Tuan bisa menggunakan rumah saya sebagai tempat kongres. Iya, terima kasih Laksamana. Terima kasih Laksamana. Oke, jadi bagaimana saudara-saudara kita menyusun teks naskah proklamasi ini seperti ini? Sebaiknya teks proklamasi berisikan tentang kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya mengusulkan untuk kalimat kedua yaitu dengan adanya penyerahan kekuasaan Indonesia, yaitu hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat. Jadi Ahmad Subarjo berisi tentang seperti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di Jakarta Center, Jakarta Charter, dan Ahmad Hatta penyerahan kekuasaan dari Jepang. Tangan Jepang ya. Sudah diserahkan kita misalnya merdeka. Oke, apakah ini sudah final? Ya, siap lah. Sudah. Oke, mari kita bicarain dengan para pemuda.
Para pemuda, inilah hasil kami mengenai teks proklamasi kemerdekaan yang akan dibacakan proklamasi besok hari. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Jadi mengenai penandatanganan, siapa yang menurut saudara-saudara wajib menandatangani proklamasi ini? Lebih baik penandatanganan ini dilakukan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Anda setuju, Bung Hatta? Oke, baiklah karena seperti itu keputusan Anda. Mengapa menurut Anda? Karena kalianlah tokoh bangsa ini. Ya, terima kasih. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pada pagi hari Jumat bulan Ramadan tanggal 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Dikarenakan pada hari itu Soekarno dan Hatta akan membacakan teks proklamasi yang menandakan Indonesia telah merdeka dari segala bentuk penjajahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita itu. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya saudara-saudara, kita menyusun tenaga sendiri. Kita percaya kekuatan sendiri untuk merdeka. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Demikianlah saudara-saudara sebangsa dan tanah air, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal abadi. Dan insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hidup
negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Saya harus Kasih-kasih aja dong. Ya bisa dong, karena pemuda itu masih bocah ya. Iya, masih kecil aja itu. Iya. Dah, kan. Sini aja Bu. Pakai begini sih. Udah.